Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5706. Charlie segera menggandeng tangan Maria dan menuntunnya berlari mundur beberapa ratus meter. Ketika keduanya berdiri tepat pada waktunya, pusat petir dan awan hitam telah menggantung di atas tanah kuning yang gundul. Pada saat itu, petir sebesar mangkuk menyambar dari awan hitam dan langsung menghantam tanah kuning. Dalam sekejap, langit tiba-tiba menjadi cerah seperti siang hari. Dan suara gemuruh itu terdengar sekeras bertonton bahan peledak yang diledakkan di telinga. Itu memekakan telinga. Dan ketika sambaran petir itu jatuh, awan hitam yang telah terkumpul sejak lama tiba-tiba turun hujan. Dan air hujan membentuk garis dari langit ke tanah. Charlie dan Maria tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan basah kuyup oleh hujan dari atas sampai bawah dalam sekejap. Maria tidak peduli dengan kenyataan bahwa dia sudah basah kuyup. Dan berlari menuju sebidang tanah kuning tempat Ibu Puca gagal melewati kesengsaraan. Charlie terkejut dengan tindakannya, dan berteriak, "Itu berbahaya, jangan pergi ke sana." Setelah berkata demikian, dia ingin mengejar Maria kembali. Namun Maria tidak gentar sedikit pun. Sambil berlari sembrono, dia berkata kepada Charlie, "Guru, aku merasakannya." Charlie tanpa sadar bertanya, "Apa yang kau rasakan?" "Ibu Puca?" "Ya." Suara Maria bergetar, dan dia berkata berulang kali, "Itu dia. Pasti dia. Dia hidup kembali." Charlie bertanya-tanya dalam hatinya. Bisakah ia hidup kembali? Namun saat ini awan hitam telah menghentikan kilat dan guntur. Dan yang tersisa hanyalah hujan deras. Dan tidak ada guntur dan kilat di awan hitam itu, agaknya mereka sudah mundur. Melihat tidak adanya risiko sambaran petir, Charlie tidak menarik Maria kembali tetapi mengikutinya ke tanah kuning. Saat itu tanah yang berwarna kuning sudah berlumpur akibat hantaman air hujan. Maria terus menyeka air hujan dari mata dan wajahnya dengan kedua tangannya. Dan pada saat yang sama melihat sekelilingnya dengan hati-hati, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Charlie juga melihat sekelilingnya, tetapi tanah kuning itu berlumpur kecuali hujan, dan tidak ada tanda-tanda apapun lagi. Maka dia bertanya kepada Maria, "Nona Lin, di mana Anda merasakan Ibu Puca?" Maria menatap tanah dan berkata dengan keras, "Ini dia." Setelah selesai berbicara, Maria menunjuk ke pusat bumi kuning. Merasa sangat gembira, dia berteriak, "Guru, lihat." Charlie melihat ke arah jarinya. Dan tiba-tiba melihat pemandangan yang belum pernah dilihatnya seumur hidupnya. Di tanah kuning yang tersapu hujan deras, sepotong tunas hijau muda tumbuh dengan susah payah dari tanah berlumpur melawan derasnya hujan. Terlebih lagi, kecepatan tumbuhnya tunas ini seakan-akan menyaksikan fotografi selang waktu yang memadatkan video berdurasi lebih dari 10 hari. Setelah tunas ini muncul dari tanah, ia tumbuh dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia tumbuh dari tinggi 1 atau 2 cm menjadi 7 atau 8 cm. Dan tunas yang awalnya melengkung, yang tidak sebesar kuku, dengan cepat tumbuh sebesar ibu jari. Tak lama kemudian, tunas baru seukuran ujung jarum muncul dari ekor tunas tersebut. Dan tunas itu pun tumbuh dan bertambah besar dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Charlie menatap dengan tercengang, sementara Maria di sampingnya sangat gembira. Dan bahkan berlutut di tanah tanpa sadar, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi air hujan agar kuncupnya tumbuh. Dan kuncup itu segera tumbuh menjadi bibit. Hanya dalam beberapa menit. Tumbuh dari tinggi beberapa sentimeter menjadi tinggi sekitar 20 cm. 2 daun sebelumnya juga secara bertahap meningkat menjadi lebih dari 10 daun. Dan 3 bahkan dicabut dengan cabang baru. Pada saat ini, hujan deras berhenti tiba-tiba. Dan awan hitam di langit terus runtuh dengan cepat menuju pusat. Dan menghilang dalam waktu kurang dari setengah menit. Bulan yang terang dan langit penuh bintang muncul kembali di atas danau. Yang lebih aneh lagi, tanah loess itu sudah berubah menjadi lumpur saat hujan deras tadi. Tetapi pada saat ini, semua air hujan tampaknya menghilang begitu saja. Dan air di tubuh Charlie dan Maria menghilang tanpa jejak. Pakaian mereka berdua sangat kering, tidak ada tanda-tanda basah terkena hujan sedikit pun. Semuanya kembali seperti Charlie dan Maria saat mereka pertama kali tiba di sini. Satu-satunya perbedaannya adalah di tengah tanah kuning yang gundul. Bibit yang sangat lembut dengan aroma teh yang samar telah muncul. Bab 5707. Pada saat ini, Maria memusatkan seluruh pikirannya pada bibit tanaman di depannya. Melihat bibit itu,
wajahnya penuh kegembiraan. Dan Charlie, yang berdiri di sampingnya, menatap bibit hijau zamrud itu, dan dia hanya tercengang. Dia merasa sirkuit otaknya tidak cukup. Dia tidak dapat mengerti mengapa semua jejak hujan menghilang setelah hujan lebat. Pendidikan wajib 9 tahun yang diterimanya hanya menyisakan 4 kata dalam. Benaknya saat ini sungguh tidak ilmiah. Dia melihat seluruh tubuhnya, merentangkan tangannya dari atas kepala hingga ke dadanya. Lalu dari dadanya ke punggungnya, dan kemudian dari punggungnya ke pergelangan kakinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk melepas sepatunya dan meraihnya untuk waktu yang lama. Namun, tempat-tempat yang disentuh jari itu sangat kering, tidak ada bekas-bekas basah kuyup sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk Maria. Charlie ingat dengan jelas bahwa tadi rambut Maria basah karena hujan deras dan menempel di pipinya. Dia agak malu. Kaos trendy yang dikenakannya di tubuhnya, karena air, jelas memperlihatkan jejak pakaian dalam. Namun kini, jangankan bekas air di kaos kebesarannya, kerutan sedikit pun tak terlihat. Aneh sekali, gerutu Charlie pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia bertanya lagi kepada Maria, "Nona Lin, apa tadi benar-benar hujan? Seharusnya ini bukan cuma halusinasiku saja, kan?" Maria mengangguk ringan, lalu berkata dengan lembut, "Tuan muda, memang baru saja hujan deras. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat hujan sederas ini." "Ya?" Charlie juga mengangguk sedikit, lalu menatapnya dengan saksama. Dia bertanya, "Tapi di mana hujannya? Kemana perginya?" Maria menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Charlie meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berkata tanpa alasan, "Ini benar-benar tidak ilmiah. Kata orang, angsa meninggalkan jejak. Hujan deras sekali, kok bisa hilang? Tanahnya bahkan gak basah, mimpi banget." Maria tersenyum dan berkata, "Tuan muda mengolah tahu, dan di hadapanmu ada seorang wanita asing yang telah hidup selama hampir 400 tahun. Mengapa kau masih terobsesi dengan sains?" Charlie berkata dengan serius, "Saya pikir tahu juga bisa dijelaskan oleh sains. Namun tingkat teknologi saat ini belum memahami prinsip tersebut. Dan aura tidak lain hanyalah energi tingkat tinggi, sama seperti energi atom. Ketika orang belum menguasainya, mereka merasa luar biasa. Mungkin pada saat itu, tidak ada yang percaya bahwa energi yang dilepaskan oleh 1 kilogram bahan bakar nuklir akan setara dengan ribuan ton. Artinya, jutaan kilogram batu bara. Reiki mungkin merupakan energi tak kasat mata yang mirip dengan bahan bakar nuklir." Maria tersenyum, dan berkata dengan serius, "Apa yang kamu katakan masuk akal, mungkin auranya sama seperti apa yang kamu katakan. Ini adalah jenis energi lain yang belum dikuasai oleh kebanyakan orang. Dan juga belum diterima oleh sebagian besar orang untuk meneliti prinsip untuk tingkat energi yang lebih tinggi." Charlie berkata lagi, "Bahkan energi spiritual pun harus mengikuti hukum kekekalan energi. Baru saja hujan deras, hujannya berhenti, dan airnya masih ada. Ini namanya konservasi energi. Tapi kemana perginya air itu sekarang?" Sambil berbicara, Charlie melanjutkan, "Juga, aku menghabiskan sebagian besar energi spiritual di tubuhku karena sambaran petir. Jadi kemana perginya energi spiritualku?" Maria menunjuk bibit pohon di depannya, dan tersenyum sambil berkata, "Tuan, aura Anda ada di sini. Kalau bukan karena guntur dari Anda, bagaimana mungkin Ibu Puca bisa terlahir kembali?" Charlie tertegun, dan bertanya padanya, "Bukankah Ibu Puca berubah menjadi kokain lebih dari 300 tahun yang lalu?" Maria mengangguk dan berkata dengan serius, "Memang, aku melihatnya tersambar petir dan berubah menjadi kokain." Charlie menunjuk ke arah bibit pohon itu, dan bertanya, "Bagaimana ini bisa dijelaskan?" Maria berkata dengan sangat serius, "Guru, meskipun Ibu Puca hanyalah sebuah pohon, dia juga pohon yang selamat dari bencana. Bukan manusia, tapi pikirkanlah secara berbeda. Jika seseorang dapat bertahan hidup dan mengatasi bencana, seberapa mengerikankah kekuatannya? Demikian pula, di antara triliunan pohon di dunia ini, Ibu Puca mungkin adalah salah satu yang terbaik. Dan kemampuannya mungkin jauh melampaui imajinasi kita." Charlie bertanya dengan heran, "Maksudmu, bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri setelah gagal melewati bencana?" Maria mengangguk dan bertanya kepada Charlie, "Tuan, apakah Anda pernah mendengar tentang Sanxian?" Charlie menggelengkan kepalanya tanpa sadar, "Aku belum pernah mendengarnya." Maria berkata, "Dalam legenda masa lalu tentang kultivasi Taoisme,
Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda berhasil selamat dari malapetaka, Anda akan menjadi peri. Untuk menjadi abadi, jika Anda gagal melewati kesengsaraan, Anda akan musnah. Namun, di samping itu, sebenarnya ada kemungkinan lain, yaitu, ketika kamu gagal melewati masa kesusahan, kamu akan dibubarkan dan menjadi makhluk abadi yang longgar. Dengan cara ini, Anda dapat membentuk kembali tubuh emas dan mendapatkan kembali kultivasi. Hanya saja tidak akan ada kesempatan untuk bangkit melewati bencana dalam kehidupan ini. Bab 5708. Charlie bertanya dengan heran, sangat kuat? Apakah itu berarti selama? Tingkat kultivasi dapat ditingkatkan ke tingkat melampaui bencana? Itu sama saja dengan jaminan menjadi peri, lalu kehilangan prajurit dan menjadi peri yang lepas? Maria menutup mulutnya sambil tersenyum, lalu berkata, apa yang sedang Anda pikirkan, Tuan Muda? Jangan bicarakan apakah legenda Sanxian itu benar atau tidak. Sekalipun itu benar, itu juga tercatat dalam legenda. Hanya sedikit orang yang mampu menyelesaikan perang, dan sulit menemukan 1 dari 100. Tingkat keberhasilannya bahkan lebih rendah daripada keberhasilan melewati bencana. Dari 100 orang, 99 orang hancur berkeping-keping oleh petir, dan hanya 1 yang cukup beruntung untuk selamat. Sambil berkata demikian, Maria berkata lagi, mari kita ambil contoh ujian masuk perguruan tinggi, maka saya akan bandingkan para pendeta yang telah melewati musibah dengan para lulusan baru. Mereka yang menjadi abadi pada dasarnya setara dengan diterima di Universitas Tsinghua dan Universitas Yanda. Atau Harvard dan Cambridge, selama kandidat yang tidak diterima di universitas-universitas top ini akan dieliminasi pada prinsipnya. Mereka akan langsung dikeluarkan dari lingkungan sekolah menengah dan ditugaskan ke masyarakat, dan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke dalam lingkungan sekolah dalam kehidupan ini. Orang malang yang hanya berjarak 0,1 poin dari nilai penerimaan universitas-universitas top ini, setelah ia menjadi Sanxian, meskipun ia kehilangan kesempatan untuk kuliah di kehidupan ini. Dia punya satu keuntungan, yaitu dia diizinkan melanjutkan studinya. Hanya saja dia harus mulai dari kelas 1 dan belajar sampai tahun ketiga sekolah menengah atas. Namun setelah tahun ketiga SMA, dia harus tetap berada di tahun ketiga SMA tersebut selama sisa hidupnya, dan dia akan menjadi siswa tahun ketiga seumur hidupnya. Jika seseorang gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi pada usia 18 tahun, kemudian mulai belajar lagi di tahun ketiga sekolah menengah atas, dan kemudian mengulang kelas di tahun ketiga sekolah menengah atas sampai ia berusia 100 tahun. Teman-teman sekelasnya di sekitarnya akan selalu menjadi sekelompok anak muda berusia 18 tahun. Mereka akan masuk universitas dan keluar, atau langsung dikirim ke masyarakat. Tidak akan pernah melihatnya lagi, hanya dia, yang akan tinggal di sini selamanya. Sanxian hampir merasa seperti ini. Charlie sedikit terkejut, mengacungkan jempol ke arah Maria, lalu mendesah. Nona Lin benar-benar berbakat dan cerdas. Dengan penjelasanmu, aku pada dasarnya bisa mengerti apa itu Sanxian. Setelah berbicara, Charlie melihat bibit itu lagi dan bertanya padanya. Nona Lin, apakah Anda yakin ini Ibu Puca? Maria mengangguk berat, tentu. Auranya persis sama dengan aura Ibu Puca. Selain banyaknya kebetulan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa ini 100% adalah Ibu Puca. Charlie mengangguk pelan dan bergumam, kalau benarkah, apakah itu berarti Ibu Puca telah menjadi peri lepas di pohon? Maria berkata tanpa berpikir, artinya hampir sama, tapi peri lepas itu hanya beberapa rumor yang pernah kudengar sebelumnya. Dan saya belum sempat membuktikannya. Jadi, semua ini hanya kesimpulan saya. Charlie mengangguk, berjongkok di sampingnya, menatap bibit itu, dan bergumam dengan terpesona. Bibit ini terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa, hanya saja aroma tehnya lebih kuat. Tapi sedikit pun auranya tidak ada, aku tidak bisa merasakannya. Maria melihat bahwa dia curiga, dan berkata dengan tegas. Tuan Muda, semua yang kukatakan itu benar, dan aku yakin dia pastilah Ibu Puca. CK. Charlie mendecakkan bibirnya sambil berdiri diam. Sambil mengangguk, ia bergumam. Ada hal yang sangat ajaib, tidak dapat dipercaya dan tidak pernah terdengar. Lalu dia bertanya kepada Maria dengan rasa ingin tahu. Tadi tumbuhnya cepat sekali, kenapa sekarang tidak tumbuh lagi? Maria juga dengan ekspresi bingung di wajahnya. Guru, ini saya tidak tahu. Charlie menopang dagunya dengan satu tangan, melihat bibit itu, lalu mendesah. Menarik, sungguh menarik. Setelah selesai berbicara, dia mencium aroma teh yang menyegarkan, tanpa sadar,
dia mengulurkan tangannya dan mengambil daun muda dari bibit. Dan sambil memasukkannya ke dalam mulut, dia bergumam, "Coba aku cicipi, seperti apa rasa pohon teh yang begitu nikmat." Melihatnya merobek daun muda, Maria langsung merasa tertekan. Ia berteriak, "Guru, jangan lakukan itu, ah." Sebelum Maria bisa menyelesaikan, "ah"-nya, Charlie segera mengulurkan tangan dan mengambil sepotong, menyerahkannya ke mulutnya, lalu berkata dengan serius, "Lebih baik bersenang-senang sendiri daripada bersenang-senang dengan orang lain. Kamu juga harus mencobanya, kamu sudah minum banyak kue teh buatannya, kamu pasti paling mengenal rasanya, cobalah dan lihat apakah rasanya sama." Maria hampir menangis, dan berkata dengan mata merah, "Tuan muda, dia menunggu lebih dari 300 tahun dan baru saja memulai hari ini. Hanya ada selusin daun muda, dan Tuan muda memetik 2 di antaranya. Sungguh menyedihkan." "Tidak apa-apa," Charlie berkata dengan serius, "lihatlah vitalitasnya begitu kuat. Daun yang tercabut pasti akan segera tumbuh kembali. Kamu dan aku akan menganggapnya sebagai pemangkasan untuknya. Bukankah orang berkata, pohon tidak akan lurus jika tidak dipangkas?" Maria sangat dirugikan ketika dia berkata, "Tuan muda, dia baru saja tumbuh, mengapa dia tidak bisa berkultivasi saat ini?" Melihat matanya memerah, Charlie dengan enggan menyerahkan kedua daun itu padanya, dan berkata, "Lihat, aku sudah mencabut semuanya, dan aku tidak bisa mengembalikannya padanya. Paling buruknya, aku hanya akan mencabut 2 daun ini, dan aku tidak akan mencabut daun lainnya. Apakah itu baik-baik saja?" Maria mendesah kesal, dan bergumam dengan marah, "Tuan muda, cicipi sendiri, aku tidak tahan." Bab 5709. Bagaimana mungkin? Hanya kamu yang mengerti Ibu Puca. Tidak ada gunanya menilai menurutku, kamu harus mencicipinya untuk memastikannya, katanya sambil menyerahkan 1 potong ke mulut Maria dan sisi lainnya menaruh daun di mulutnya sendiri, katanya, "Ayo, kita cicipi bersama." Melihat kegigihannya, Maria tahu bahwa dia tidak bisa menahannya. Jadi dia menatapnya sekilas dan berkata, "Baiklah, biarkan aku mencicipinya." Setelah selesai berbicara, dia membuka bibir merahnya dengan ringan, dan dengan lembut menggigit daun hijau yang lembut itu. Charlie melihat bahwa dia telah memakannya, jadi dia memasukkan potongan itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan percaya diri. Dia awalnya mengira benda ini berbau harum sekali seperti teh, dan rasanya pasti sangat enak, tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah daun hijau itu ada di mulutnya dan dikunyah olehnya, itu akan melepaskan semburan kecil aura yang kaya dan murni. Dengan sekali teguk, aura itu langsung mengangkat semangatnya. Meskipun kandungan auranya tidak banyak, namun sangat murni. Apalagi ini adalah teh segar tanpa proses pengolahan apapun. Tanaman jenis ini sendiri memiliki aura, dan Charlie belum pernah melihatnya sebelumnya. Maria juga merasakan keanehan dari teh tersebut pada saat ini. Daun teh dikunyah dan dia tidak merasakan rasa sepat atau pahit. Dengan rasa yang sedikit manis, yang lebih aneh lagi adalah bahwa teh ini memiliki jenis rasa yang membuat orang merasa nyaman dan segar. Dia telah mencicipi teh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan tahu banyak tentang teh yang dihasilkan oleh Ibu Puca. Namun dia belum pernah mencicipi teh ajaib seperti itu. Dia bertanya pada Charlie dengan ekspresi terkejut, "Tuan muda, mengapa teh ini memiliki efek yang begitu kentara?" Sepertinya setelah mencicipi sepotong, semua kelelahan hilang dalam sekejap. "Saya ingat bahwa teh yang merupakan Ibu Puca tidak memiliki efek ini." Charlie berkata dengan serius, "Itu karena daun itu mengandung energi spiritual." "Ada energi spiritual?" seru Maria, "Bagaimana ini mungkin? Saya pernah mendengar dari ayah saya sebelumnya bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat digunakan untuk memurnikan energi spiritual. Ada banyak jenis bahan obat untuk ramuan, dan bahan obat ini perlu dicampur dengan bahan obat lainnya. Dan mereka harus disempurnakan oleh orang yang spesial agar memiliki aura. Daun ini baru saja tumbuh, bagaimana bisa ada aura?" Charlie berkata, "Mungkin ini disebabkan oleh pengalaman Ibu Puca yang gagal melewati malapetaka dan terlahir kembali setelah menghadapi guntur. Sama seperti Sanxian yang baru saja kita bicarakan. Mungkin Ibu Puca sekarang benar-benar telah menjadi seorang Sanxian di bidang tanaman." Charlie berkata lagi, "Kecuali Ibu Puca, aku belum pernah menemukan tanaman yang memiliki aura di dalamnya." Maria berkata dengan gembira, "Kalau begitu aku merasa dia pasti bukan seorang Sanxian yang pergi."
Karena awalnya dia tidak memiliki aura, tapi sekarang dia memiliki aura setelah tumbuh. Dan bagi seorang Sanxian dikatakan ada kesempatan untuk membangun kembali. Yang berarti ruang untuk perbaikannya terbatas. Dan kekuatannya tidak akan membawa perubahan kualitatif. Charlie bertanya padanya, lalu bagaimana situasinya sekarang? Maria menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi aku merasa dia lebih seperti kelahiran kembali dari nirvana. Yang telah menyebabkan perubahan kualitatif. Saya pikir ketika dia melewati bencana 300 tahun yang lalu. Dia diberi kesempatan dan diselamatkan, dan dia menunggu selama 300 tahun. Dan akhirnya menunggumu datang ke sini, setelah badai dan petir tadi. Dia bisa dianggap sebagai makhluk beruntung yang sebanding dengan naga yang telah melewati masa pelapukan. Maria mengerutkan kening dan berkata, hanya saja aku benar-benar ingin tahu lebih banyak dan itu tidak masuk akal. Bagaimana dia melewati jalan surga dan meninggalkan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri di bawah. Gemuruh surga. Charlie tidak tertarik dengan bagaimana Ibu Puca meninggalkan secercah kehidupan saat itu. Namun hanya dengan melihat seedling ini saja, saya tidak dapat menahan diri untuk mendesah. Jika Anda mengambil ini kembali dan membesarkannya dengan benar ketika dia tumbuh menjadi pohon besar setinggi beberapa meter, kamu akan menjadi ahli yang tak tertandingi hanya dengan memetik daun dan memakannya setiap hari? Maria bertanya dengan heran, Tuan Muda akan membawanya pergi? Tentu saja, kata Charlie tegas, jika kita meninggalkannya di sini, belum lagi aku tidak ingin berpisah dengannya. Kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, atau disedot oleh orang yang tidak mengerti, bukankah akan jadi mubazir? Tapi, Maria tidak tahan lagi, dan berkata, tapi, dia telah tumbuh di sini selama puluhan ribu tahun, ini adalah akarnya. Charlie melambaikan tangannya, tidak, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terakhir kali. Dia telah tinggal di sini selama 10.000 tahun dan gagal mengatasi kesengsaraan. Yang berarti tempat ini tidak cocok untuknya. Seseorang tidak bisa jatuh 2 kali di tempat yang sama, dan pohonnya pun sama. Jadi dia harus pindah ke tempat lain dan kita harus menjaganya dengan baik. Maria bertanya, Tuan Muda, menurut Anda di mana tempat yang tepat untuk mengubahnya? Charlie berkata, saya pikir halaman kecil di lantai atas Villa Zijin cukup bagus. Kita gali lagi, dan kamu bisa menanamnya di tepi kolam air panasmu. Oke? Kamu tahu cara menanam pohon teh PUR, jadi aku yakin kamu bisa merawatnya. Maria tanpa sadar berkata, pohon teh PUR hanya bisa tumbuh di iklim Yunan Selatan. Di mana ketinggian, iklim, sinar matahari, suhu, dan kelembapan paling cocok untuk pohon teh PUR. Aurous Hill terlalu dingin di musim dingin, dan pohon teh puer tidak dapat bertahan. Charlie berkata, teh puer tidak bisa beradaptasi dengan Aurous Hill. Tapi dia bukan teh puer biasa, dia adalah ibu dari Puca, dan dia selamat dari bencana. Dan sekarang dengan aura, kemampuan adaptasinya pasti sangat kuat. Halamanmu yang lain sangat bagus, dan tidak ada yang mengganggunya pada waktu-waktu biasa. Selama pohonnya tidak tumbuh terlalu tinggi, tidak ada seorang pun yang akan melihatnya. Jika memang benar-benar tumbuh lebih tinggi setelah beberapa tahun, mari kita ganti tempatnya. Lalu, Charlie berkata lagi, jika dia benar-benar tidak beradaptasi dengan iklim Aurous Hill, kita bisa membangunkannya rumah kaca dan mensimulasikan iklim di Yunan Selatan? Maria berkata dengan lirih, Tuan, Anda ingin membesarkannya agar Anda bisa memetik daunnya setiap hari, bukan? Charlie berkata terus terang, tentu saja, menanam pohon teh berarti memetik daunnya. Bukankah menanam pohon apel hanya agar dia menghasilkan beberapa buah apel? Kalau tidak, apa yang akan kau lakukan untuk membesarkannya? Konon, tanaman ini bisa tumbuh lebih dari 10 meter, jadi aku tidak bisa memeliharanya sebagai tanaman hijau hanya untuk melihatnya? Apa yang dikatakan Charlie lugas, dan Maria tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan serius. Jika Tuan Muda ingin menerimanya kembali, aku hanya punya satu permintaan. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda bisa setuju? Charlie berkata sambil tersenyum, kau hanya perlu mengatakannya. Artinya, Tuan Muda tidak bisa lagi memetik daunnya sesuka hatinya. Setidaknya sampai dia tumbuh lebih besar dan daunnya lebih lebat. Bagaimana menurutmu? Charlie mengangguk dengan senang dan berkata, tidak masalah, sejujurnya, aura di daunnya memang sangat kuat. Sangat murni, tetapi isinya terlalu kecil, saya benar-benar ingin mendapatkan efek yang sebanding dengan pil. Jadi aku harus sering menggunakannya, ayo besarkan dia.
Maria menghela napas lega dan berkata, tidak apa-apa untuk menggalinya. Itu bukan hal yang mustahil. Asalkan tidak melukai akar ketika menggali, dan bisa membawa lebih banyak tanah ketika mencabutnya. Ini bukan masalah besar, tapi saya khawatir kalau penundaan di jalan terlalu lama. Itu akan memengaruhi kondisinya, bahkan jika dia adalah ibu dari Puca. Dan sekarang sudah tumbuh besar, terlalu rapuh. Bab 5710. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, kamu dan aku akan tinggal di sini, dan aku akan mengatur pesawat untuk menunggu di bandara di Bana. Ketika pesawat tiba, kami akan mengeluarkannya, lalu langsung menuju bandara untuk terbang kembali ke Aurous Hill. Maria bertanya, bagaimana dengan Victaira? Seharusnya dia sudah sampai di Hundred Mountain sekarang. Tidak apa-apa. Charlie melambaikan tangannya, jangan memprovokasi dia, biarkan dia pergi. Setelah dia pergi, kita akan mencari cara untuk meninjau rutenya dan melihat apakah kita bisa mengetahui lokasi persisnya di pegunungan. Charlie tiba-tiba berkata bahwa dia ingin pergi, dan dia tidak memiliki penyesalan apapun di hatinya. Terlebih lagi, kali ini dia datang ke Yunnan Selatan. Dia benar-benar mendapatkan panen yang tak terduga. Sebelum itu, dia berhasil mencapai batasnya di bawah pengawasan Victaira. Dan sekarang dia secara tidak sengaja mendapatkan tanaman muda dari induk Puca yang telah terlahir kembali. Namun, Charlie berkata bahwa dia akan membawa induk Puca kembali ke Aurous Hill, yang membuatnya sangat gugup. Awalnya, dia berpikir bahwa tanaman muda yang terlahir kembali dari induk Puca harus terus tumbuh di sini. Namun kata-kata Charlie kembali menyentuhnya. Di bidang apapun, ia selalu mengikuti jalan kegagalan, dan hasilnya hanyalah kegagalan. Kehidupan masa lalu Ibu Puca bagaikan eksperimen fisik yang berlarut-larut. Ini seperti seorang ilmuwan yang berjuang sepanjang hidupnya untuk menemukan superkonduktor bersuhu ruangan. Melihat semua data sangat berdekatan, tetapi mereka tidak dapat menembus lapisan terakhir. Jika dibutuhkan kehidupan lain untuk melakukan penelitian yang salah lagi, hasilnya pasti tidak akan berubah dengan cara apapun. Mungkin puluhan ribu tahun kemudian, Ibu Puca harus menanggung sambaran petir reinkarnasi surga di sini lagi, dan kemudian gagal melewati malapetaka lagi. Namun, saat itu tiba, saya khawatir tidak akan ada Charlie lain yang dapat membantu kelahirannya kembali dari nirvana. Memikirkan hal ini, Maria menerima keputusan Charlie untuk membawa tanaman muda ini kembali ke Aurous Hill. Dia telah tinggal bersama Ibu Teh PUR selama bertahun-tahun, tidak hanya memiliki pemahaman yang sangat baik tentangnya, namun juga memiliki pengalaman luas dalam budidaya teh PUR. Tetapi meski begitu, ia masih khawatir kalau memindahkan bibit yang baru tumbuh itu secara gegabah akan membawa bibit itu pada risiko hampir mati. Charlie melihat bahwa dia ragu-ragu seolah-olah dia tidak tahu harus mulai dari mana. Maka dia menghiburnya dan berkata, Nona Lin, jangan khawatir, dia sudah mengandung energi spiritual. Dan dia pasti tidak akan mati semudah itu. Mari kita bawa dia kembali dan rawat dia dengan baik. Mungkin tahun depan aku bisa menggunakan daun tehnya untuk membuat teh. Maria mengangguk sedikit, dan bertanya kepadanya, Tuanku, kapan pesawatnya akan tiba? Charlie berkata, tunggu sebentar, aku akan menelepon untuk mengaturnya. Setelah selesai berbicara, dia segera memanggil Ishak. Karena mereka berdua datang ke Yunnan Selatan, mereka meminta Ishak untuk menggunakan jet bisnis yang disewa oleh perusahaan. Jadi tidak begitu mudah untuk mengaturnya. Karena Charlie tidak menetapkan tanggal kembali sebelum keberangkatan, dan Ishak tidak berani membayar pesawat untuk menunggu di Bandara Lijiang. Jadi, dia hanya memesan tiket sekali jalan. Pesawat kembali ke wilayah timur pada hari kedatangannya di Lijiang. Sekarang jika Anda ingin memberangkatkan pesawat, Anda hanya dapat bernegosiasi sementara dengan perusahaan jet bisnis. Perusahaan yang mengoperasikan jet bisnis tersebut segera mengirimkan jet bisnis Gulfstream yang saat ini diparkir di ibu kota Provinsi Chungcheong. Jet bisnis ini tidak akan tiba di Bandara Bana hingga paling cepat pukul 8.30 pagi. Ishak menelepon Charlie kembali, dan setelah menjelaskan situasinya, dia berkata dengan sangat meminta maaf. Tuan muda, maaf, saya kurang hati-hati. Kalau Anda sedang terburu-buru, saya bisa langsung mengordinasikan pesawat keluarga Wade untuk pergi ke sana, paling cepat dalam 2 jam. Pesawat itu pasti akan tiba. Charlie berkata, itu bukan masalahmu, aku tidak menyangka akan kembali terburu-buru. Kemudian Charlie berkata, tapi jangan terburu-buru, koordinasikan jet bisnis pihak ketiga untuk datang. Saya akan pergi ke bandara jam 8 besok pagi. Melihat Charlie sudah membuat keputusan,
Ishak dengan cepat berkata, "Tuan, jika demikian halnya, maka saya akan mengkonfirmasi rencana perjalanan dengan perusahaan jet bisnis sekarang. Apakah menurutmu ada hal lain yang perlu aku lakukan sekarang?" "Tidak lagi," kata Charlie, "setelah kamu membuat pengaturan untukku. Jangan beritahu siapapun bahwa aku akan kembali ke Aurous Hill. Karena saya mungkin hanya akan tinggal di rumah selama 1 atau 2 hari ketika saya kembali. Dan akan segera keluar lagi. Kali ini aku tidak akan bertemu siapapun saat aku kembali." Ishak tidak bertanya mengapa, dan berkata tanpa ragu, "Baiklah Tuan Muda, saya mengerti." Awalnya, Charlie tidak bermaksud kembali ke Aurous Hill terburu-buru. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan membiarkan Victoria pergi ke Hundred Mountains, Shiwandashan, terlebih dahulu. Dan dia akan tinggal bersama Maria di Yunnan Selatan selama 2 hari lagi. Lagi pula, dia tinggal di sini sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak kembali selama lebih dari 300 tahun. Rasa rindu seperti ini, orang lain tidak dapat mengerti atau mengalaminya sama sekali. Setelah Victoria hampir meninggalkan Hundred Mountains, dia dan Maria akan kembali ke Aurous Hill. Setelah tiba di Aurous Hill, dia akan meminta bantuan Eden. Dengan menggunakan koneksi dan latar belakangnya, dia akan mendapatkan semua video pengawasan Victoria setelah dia tiba di Cina. Mereka dapat memutar ulang perkiraan rutenya. Dan ketika rute dilanjutkan, dia akan segera pergi ke Shiwandashan dan menelusuri kembali rute Victaira untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Tapi sekarang, Ibu Puca tiba-tiba muncul. Dan Charlie tidak berani membiarkannya tumbuh di sini. Jadi dia hanya bisa memburunya terlebih dahulu dan membawanya kembali ke Aurous Hill sehingga Maria bisa menyelesaikannya dengan benar di halaman lantai atasnya. Kebetulan saja dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meninjau data pengawasan saat ini untuk melihat apakah dia dapat mengetahui rute Victoria. Setelah Maria menetap dengan Ibu Puca dan dia telah memilah rute Victoria, dia akan pergi langsung dari Aurous Hill ke Gunung Shiwanda. Maria yang cerdas mendengarkan panggilan antara Charlie dan Ishak. Dan sudah bisa menebak rencana dan rencana Charlie selanjutnya. Jadi, dia bertanya kepada Charlie, "Tuan Muda, ketika aku pergi ke Shiwandashan, bisakah kau membawaku bersamamu?" Charlie berkata, "Bahkan sekarang, sebagian besar Shiwandashan tidak berpenghuni. Saya tidak tahu apakah itu aman untukmu." Maria mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan suara rendah, "Tuanku, apakah Anda pikir saya akan menahan Anda?" "Tidak," Charlie menghibur. "Menurutku, kamu, seorang gadis, tidak cocok pergi ke tempat yang berbahaya dan primitif seperti itu." Maria berkata dengan serius, "Jika aku bersama Tuan Muda, selama tidak ada konflik langsung dengan Victaira, Tuan Muda pasti akan melindungi keselamatanku." Lalu, Maria berkata, "Sejujurnya, ayahku pernah mengatakan itu padaku. Namun, tempat peristirahatan tertutup sang guru memiliki formasi yang rumit dan banyak jebakan. Jika kau tak tahu hal-hal mendasarnya, akan sulit menemukan gua tempat orang tua itu mengasingkan diri seumur hidupnya. Meskipun Tuan Muda sangat berbakat, hal-hal seperti formasi selalu berubah. Saya mungkin juga bisa membantu Tuan Muda jika saya ada di sana." Charlie tentu saja memahami kebenaran ini. Membawa Maria bersamanya sama saja dengan membawa kelompok pemikir super. Dia tidak hanya cerdas tetapi juga berpengetahuan luas. Dia mungkin tidak dapat melihat misteri banyak hal, tetapi Maria mungkin dapat melihatnya sekilas. Namun, Maria tidak mempunyai kekuatan untuk menahan seekor ayam, dan dia adalah wanita lemah yang usia biologisnya selalu tetap pada usia 17 tahun. Kedalaman Shiwandashan sebanding dengan hutan purba. Dia takut dia akan sangat menderita saat ikut bersamanya. Melihat keraguan Charlie, Maria berkata dengan terus terang, "Tuan, saya pernah bilang kalau Jermo pernah bilang kalau orang tuamu mungkin sudah menemukan rahasia umur panjang. Saya merasa ayah saya pernah berlatih dengan guru di Shiwandashan. Orang tuamu pernah menyelidiki misteri yang ditinggalkan oleh guru di Shiwandashan. Jadi, aku, sepertimu, punya takdir dengan Shiwandashan. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa tablet spiritual ayahku dan kembali ke Shiwandashan. Jika aku bisa menemukan tempat di mana dia berlatih bersama guru saat itu akan dianggap sebagai perwujudan keinginannya."